Apakah ada dampak perang antara Ukraina dan Rusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman sehat selalu menyikapi apa yang sedang terjadi di kawasan Eropa sana, di mana Rusia sedang melakukan serangan terhadap Ukraina. Nah, kita akan coba membahas lebih dalam apa saja efek yang bakal terasa sampai ke Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau saya melihat setidaknya ada 3 hal yang bakal kerasa. Yang pertama adalah ada kemungkinan server-server di kita kalau yang tidak memiliki security bagus ini akan menjadi semacam robot atau semacam army untuk teman-teman dari atau orang-orang Rusia untuk melakukan serangan cyber ke Ukraina. Seperti kita ketahui dan saya pernah mengalami sendiri di tahun berapa saya lupa. Saat Indonesia terjadi serangan cyber dari Indonesia ke Malaysia, ada salah satu server saya yang tidak memiliki keamanan bagus ternyata menjadi semacam army ya, semacam army. Jadi server ini dihack terlebih dahulu oleh hacker dari kemungkinan dari Rusia begitu. Kemudian dijadikan alat untuk melakukan serangan DDoS ke server-server di Ukraina. Akhirnya server yang ada yang kita miliki ini akan menjadi semacam zombie ya, bahasanya zombie. Dia hidup tetapi hanya digunakan untuk melakukan ping, untuk melakukan serangan. Jadi akan menjadi proxy begitu. Akan menjadi alat untuk menyerang target yang kemungkinan ada di Ukraina. Itu yang pertama. Jadi teman-teman yang memiliki server, di luar negeri apalagi, atau yang memiliki server di Eropa atau di Singapura, silakan teman-teman perbaiki kembali sisi keamanannya, apakah memungkinkan untuk menjadi army atau menjadi zombie atau tidak di tengah ketidakpastian perang antara Rusia dan Ukraina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman dari Indonesia yang menggunakan Yandex ya. Saya sendiri ada beberapa klien yang saya rekomendasikan untuk menggunakan Yandex sebagai email free ya, selain dari Google ataupun Zoho. Nah, teman-teman yang menggunakan Yandex saya pikir harus segera melakukan backup atau melakukan secondary email menggunakan Google atau menggunakan Zoho bila teman-teman ingin menggunakan company email tetapi menggunakan engine milik orang lain seperti Yandex ataupun Zoho ataupun Google begitu. Nah, yang pengguna Yandex saya sarankan kita coba ganti ke Zoho ataupun juga Google. Seperti kita ketahui bahwa Yandex ini milik Rusia ya. Saya hari ini mendapatkan informasi bahwa ada beberapa klien yang jadi tidak bisa login ke Yandex. Nah, saya tidak tahu apakah detail ini adalah impact dari perang antara Ukraina dan Rusia atau bukan. Tetapi jika Anda menggunakan Yandex emailnya, silakan buat secondary email dengan menggunakan alternatif email lain seperti Zoho atau Google Suite. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah tentu yang berhubungan dengan pasar kripto ya. Jadi seperti yang ada terjadi di Indodax, teman-teman bisa lihat kripto ataupun mata uang kripto itu terjun bebas ya. Nyaris semuanya merah turun ke bawah. Kita lihat Doge yang biasanya tinggi sekarang terjun ke bawah dan beberapa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang kita lihat bersama tentu yang berhubungan dengan penerbangan. Jadi penerbangan-penerbangan yang melewati Ukraina ini akan menjauhi dari kawasan udara Ukraina. Jadi kalau kita lihat ini kita lihat di monitor teman-teman semua ini adalah tampilan Yandex yang biasanya teman-teman gunakan untuk menggunakan email. Biasanya saya menggunakan email engine-nya untuk corporate email. Nah, ini kita tahu bahwa yang mendominasi Yandex sendiri adalah Rusia. Sangat mungkin sesuatu terjadi kemudian Yandex ini down ataupun yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat baca lagi berita-berita ini benar-benar terjadi karena Rusia selain melakukan serangan secara fisik menggunakan serangan fisik, mereka juga melakukan serangan
serangan ini ya, serangan cyber begitu. Jadi biasanya menggunakan DDoS. Banyak website Ukraina ini yang mati gitu, yang offline karena menerima serangan DDoS ya, yang sangat banyak. Nah, teman-teman usahakan server yang ada dikelola oleh teman-teman diperbaiki kembali security-nya, jangan sampai menjadi zombie atau dimanfaatkan oleh efek dari perang antara Rusia dan Ukraina ini. Kemudian yang seperti kita tahu, nah ini kalau teman-teman buka flightradar24.com ini, kita lihat ya. Jadi penerbangan yang ada di dunia ini semuanya menghindari kawasan Ukraina gitu. Jadi begitu luar biasa, tapi kita berharap semoga perang ini, semoga serangan invasi dari Rusia ke Ukraina ini segera berakhir. Jangan sampai efeknya kerasa banget sampai ke Indonesia. Efek globalnya sangat terasa sekali, termasuk ke dunia teknologi informasi dan komunikasi. Begitu teman-teman, silahkan bila ada pendapat lain dari teman-teman bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.